Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Vicky dan juga Bu Diarani selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 kelas F. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi di chapter 12 yakni mengenai derivative and foreign currency, concept and common transaction atau derivatif dan mata uang asing, konsep dan transaksi umum. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Nadina Salsabila dengan NPM Mahir 205, lalu yang kedua ada Melati Dinda Wulandari dengan NPM Mahir 214, lalu yang ketiga ada Elisia Arisanti dengan NPM Mahir 217, dan yang terakhir saya Fatoran Hasanah dengan NPM Mahir 225. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang derivatif, di mana derivatif adalah sebutan untuk berbagai jenis instrumen keuangan yang nilainya tergantung pada perubahan harga, suku bunga, atau hal lain yang mendasarinya. Nah, mekanisme dari kontrak derivatif, yakni dalam kontrak derivatif terdapat dua pihak yang bertaruh pada arah pergerakan harga atau suku bunga. Misalnya, satu pihak itu berharap harga akan naik, sementara pihak lain itu akan berharap harga akan turun. Nah, tujuan dari penggunaan derivatif yakni perusahaan ingin menjaga kestabilan harga atau biaya, disebut juga sedang melakukan kontrak lindung nilai atau hedging. Nah, jenis resiko yang dilindungi yakni jenis resiko yang paling sering dilindungi dengan derivatif antara lain resiko perubahan suku bunga, harga komoditas seperti kopi, minyak, atau gandum, nilai tukar mata uang asing, dan juga harga saham. Nah, bentuk-bentuk dari derivatif yakni bentuk derivatif yang digunakan itu meliputi kontrak opsi, kontrak berjangka atau forward, kontrak future, dan juga swap. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hedge transaction atau transaksi lindung nilai, di mana transaksi lindung nilai adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk melindungi diri dari resiko perubahan harga, suku bunga, atau nilai tukar dengan menggunakan kontrak derivatif yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Nah, dalam transaksi ini, perusahaan mengkombinasikan posisi yang sudah dimiliki dengan instrumen derivatif seperti forward, future, option, atau swaps agar nilai aset, kewajiban, dan arus kas itu tetap stabil. Nah, yang pertama yakni kita akan membahas terkait dengan kontrak forward, di mana kontrak forward adalah perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual barang atau mata uang di masa depan dengan harga dan tanggal yang sudah disepakati. Nah, kontrak ini bisa diselesaikan dengan penyerahan fisik atau pembayaran selisih harga. Nah, yang kedua yakni kontrak future, di mana kontrak future itu mirip dengan kontrak forward, tetapi diperdagangkan di bursa dan memiliki ketentuan yang sudah distandarkan, seperti jumlah, kualitas, dan tanggal jatuh tempo. Nah, bursa juga menjamin pelaksanaan kontrak sehingga resikonya itu lebih kecil. Nah, yang ketiga kontrak opsi, di mana kontrak opsi adalah kontrak yang memberikan hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau call option atau juga menjual atau put option suatu aset pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu juga, di mana kontrak opsi itu digunakan untuk melindungi dari resiko perubahan harga. Nah, lalu yang keempat yang terakhir yakni swap, di mana swap adalah perjanjian antara dua pihak untuk saling menukar arus kas, biasanya itu untuk mengubah bunga pinjaman dari variabel menjadi tetap atau sebaliknya, di mana tujuannya itu untuk menjaga kestabilan biaya keuangan perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu examples of derivative use atau contoh penggunaan derivatif. Yang pertama yaitu ada forward contract atau kontrak berjangka. Asumsikan bahwa perusahaan Grey menambang tembaga. Perusahaan tersebut akan menambang dan menjual 2 juta pon tembaga selama 4 kuartal berikutnya dan akan menjual seluruh tembaga yang dihasilkannya pada akhir periode tersebut. Biaya tetap yang diproyeksikan oleh Grey adalah sebesar $2.400.000 dan biaya variabel sebesar $0,80 per pon. Berdasarkan angka-angka tersebut, Grey perlu menutupi biaya sebesar $4 juta agar mencapai titik impas, yaitu $2.400.000 biaya tetap ditambah $1.600.000 biaya variabel. Pendapatan impas adalah $2 per pon. Kemudian di sini ada tabel yang menunjukkan laba dan rugi yang berkaitan dengan berbagai tingkat pendapatan per pon. Di asumsi dikatakan bahwa titik impasnya adalah $2.
Kemudian jika dilihat dari pendapatan per ponnya dimulai dari $2,20, labanya bagian laba rugi terdapat laba sebesar $400.000. $400.000 ini didapat dari kenaikan dari titik impasnya tadi kan $2. Kemudian jika pendapatan per ponnya 2,20, maka kenaikannya adalah 0,20. 0,20 ini dikali dengan harga tambang yang dijual tadi sebesar 2 juta, maka 0,20 kenaikan dari titik impas tadi dikali dengan 2 juta sama dengan $400.000. Kemudian untuk yang 2,10 kenaikan dari titik impasnya ini sebesar 0,10, maka bagian laba ruginya ini 0,10 dikali 2 juta sama dengan $200.000. Kemudian jika turun seperti 1,90 ini berarti turun sebesar 0,10, maka dapat kerugian sebesar 200.000. Kerugian sebesar 200.000 ini dari 0,10 dikali 2 juta. Karena turun makanya rugi. Untuk yang 1,80 juga sama, karena turun sebesar 0,20 maka juga rugi sebesar 400.000. Kemudian Gre memutuskan untuk menjual produksi masa depannya dengan menandatangani kontrak berjangka dengan Bro untuk mengirimkan 2 juta pon tembaga kepada Bro dalam 1 tahun dengan harga 2,20 per pon. Nah, mengapa Gre memutuskan untuk melakukan ini? Jadi Gre ini menganggap jika perkiraan biayanya akurat, maka Gre tahu bahwa harga dari 2,20 tersebut akan menghasilkan keuntungan. Dalam hal apapun, risiko fluktuasi harga jual kini telah dialihkan kepada Bro. Bro mungkin seorang spekulan yang bersedia menanggung risiko tersebut dengan harapan bahwa harga tembaga dalam 1 tahun nanti akan lebih tinggi dari $2,20. Namun, juga siap menanggung kemungkinan bahwa harganya bisa lebih rendah dari $2,20. Berdasarkan asumsi yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, Gre ini mengorbankan kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tetapi ada beberapa alasan mengapa Gre mengambil keputusan tersebut. Terdapat 4 alasan. Yang pertama, agar lebih mudah meminjam dana untuk membiayai operasinya, karena risiko harga jual telah diminimalkan. Yang kedua yaitu dari sisi pajaknya, manfaat kerugian lebih kecil dibandingkan biaya pajak dari laba akibat faktor nilai waktu dari uang. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menghindari kebangkrutan, dan yang keempat yaitu untuk mempertahankan insentif bonus manajerial. Selanjutnya di bawah ini ada tabel untuk menjelaskan dampak terhadap pendapatan ekonomi tanpa memperhitungkan pajak dalam situasi tanpa lindung nilai dibandingkan jika Gre melakukan lindung nilai transaksi dengan forward contract. Jadi di sini contohnya pada harga pasar $0,40, keuntungan tanpa hedgingnya adalah sebesar 800.000. 800.000 ini perhitungannya dari harga pasar sebesar 2,40 ini mengalami peningkatan sebesar 0,40 dari titik impas sebesar $2. Jadi 0,40 dikali 2 juta sama dengan 800.000. Selanjutnya untuk keuntungan atau kerugian ekonomi pada kontrak berjangka, di sini harga pasarnya lebih tinggi daripada harga kontraknya, yang artinya terdapat kerugian ekonomi sebesar 0,20 dolar. 0,20 ini dikali dengan 2 juta maka menghasilkan kerugian ekonomi pada kontrak berjangkanya sebesar $400.000. Kemudian pendapatan ekonomi dengan hedging 800.000 dikurangi 400.000 sama dengan $400.000. Selanjutnya untuk yang harga pasar 2,20 ini mengalami kenaikan sebesar 0,20 dari titik impasnya. 0,20 ini dikali dengan 2 juta, maka mendapatkan keuntungan tanpa hedging sebesar 400.000. Untuk ekonomi pada kontrak berjangkanya tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan karena harga pasar dan harga kontrak
sama, yaitu sama-sama sebesar 2,20 dolar. Maka pendapatan ekonomi dengan hedgingnya adalah sebesar 400.000 dari keuntungan tanpa hedging. Untuk perhitungan selanjutnya juga sama. Kemudian untuk harga pasar 2 dolar, keuntungan atau kerugian tanpa hedgingnya tidak ada karena berada pada titik impas. Selanjutnya untuk ekonominya, karena harga pasar lebih rendah daripada harga kontrak, maka mendapat keuntungan ekonomi sebesar 0,20. 0,20 dikali 2 juta sama dengan 400.000 dolar, maka pendapatan ekonominya adalah 400.000 dolar. Selanjutnya yaitu untuk harga pasar 1,80 ini sama seperti yang harga pasar 2 dolar karena harga pasarnya lebih rendah daripada harga kontrak, maka terdapat keuntungan ekonomi sehingga keuntungan ekonomi pada kontrak jangka panjangnya adalah 800.000 dolar. Untuk tanpa hedgingnya mengalami kerugian karena 180 ini turun dari titik impasnya sebesar 0,20 sehingga pendapatan ekonomi dengan hedgingnya adalah sebesar 400.000 dolar. Selanjutnya yaitu option kontrak. Cara lain bagi Grey untuk mengelola risiko adalah dengan menggunakan option yang bisa dianggap sebagai asuransi. Seperti asuransi rumah yang menanggung kerugian akibat pencurian atau kebakaran dengan premi asuransi risiko. Grey juga bisa membeli put option. Put option memberi hak kepada Grey untuk menjual tembaga pada harga tetap, misalnya sebesar 2,30 dolar. Jika harga pasar di bawah 2,30 dolar, Grey akan menggunakan opsinya atau asuransinya, sedangkan jika harga di atas 2,30 dolar, opsi dibiarkan kadaluarsa atau asuransi dibiarkan atau tidak digunakan. Dengan demikian, Grey memindahkan risiko harga rendah kepada penjual opsi atau penjual asuransi, tetapi bisa mendapat keuntungan jika harga pasar lebih tinggi. Kemudian, agar penulis atau penjual asuransi ini setuju untuk menulis opsi atau asuransi ini, penulis harus diberi kompensasi. Penjual akan menggunakan model penetapan harga untuk menentukan harga di mana mereka akan menulis opsi. Model Black-Scholes menggunakan parameter probabilitas seperti variabilitas aset dasar. Dalam hal ini, variabilitas harga tembaga historis. Kemudian yang kedua yaitu ada tingkat harga saat ini dari aset dasar. Dalam hal ini, tembaganya. Kemudian yang ketiga yaitu waktu hingga jatuh tempo opsi untuk menentukan harga opsi. Harga opsi ini akan lebih tinggi jika probabilitas pelaksanaannya lebih tinggi. Kemudian dalam option kontrak, asumsikan bahwa Grey memiliki total biaya sebesar 4 juta dolar atau harga dari titik impasnya sebesar 2 dolar per pound. Selain itu, asumsikan harga opsi sebesar 0,05 dolar per pound dan harga pelaksanaan sebesar 2 harga pelaksanaan atau harga option sebesar 2,30 dolar. Jika harga tembaga mencapai 2,30 dolar atau lebih pada tanggal pelaksanaan, maka Grey tidak akan melaksanakan asuransi tersebut atau opsi tersebut. Sebaliknya, Grey akan menjual tembaga di harga pasar, misalnya 2,40 dolar. Namun, ini bukanlah transaksi tanpa biaya, berbeda dengan forward contract yang dijelaskan sebelumnya. Biaya opsi bagi Grey adalah sebesar 0,05 dolar per pound, sehingga Grey hanya akan mendapatkan pendapatan bersih sebesar 2,35 per pound. Jadi jika harga pasarnya seperti asumsi yang disebutkan adalah 2,40, sedangkan biaya opsinya adalah 0,5, maka yang didapatkan oleh Grey adalah sebesar 2,35 dari 2,40 dikurangi 0,05. Kemudian pendapatan Grey akan lebih rendah daripada jika ia tidak melakukan hedging. Kemudian di bawah ini terdapat tabel untuk kasus kontrak berjangka yang sama dengan kasus forward kontrak sebelumnya. Di sini dapat dianalisis dampak opsi terhadap pendapatan pada berbagai harga pasar. Untuk harga pasar yang 2,45
mengalami kenaikan sebesar 0,45. 0,45 ini kenaikannya berasal dari harga titik impasnya yaitu sebesar 2. Jadi kenaikannya 0,45. Kemudian 0,45 ini dikalikan dengan 2 juta sehingga keuntungan tanpa hedgingnya adalah sebesar 900.000 dolar. Pada harga pasar 2,45 ini tidak melaksanakan opsi atau tidak membeli opsi, tidak memiliki asuransi. Jadi pada keuntungan ekonomi dari pelaksanaan opsinya tidak ada. Kemudian untuk B opsinya ini didapat dari 0,05 tadi yang sudah dalam asumsi, yang tertera dalam asumsi dikali dengan 2 juta, maka B opsinya adalah sebesar 100.000. Maka laba atau rugi bersihnya adalah sebesar 800.000 didapat dari keuntungan tanpa hedging sebesar 900.000 dikurangi biaya opsinya sebesar 100.000. Untuk harga pasar 2,35 dolar dan 2,30 caranya juga sama. Kemudian sekarang lanjut ke yang harga pasar 2,25. Di sini untuk yang harga pasar 2,25 melakukan pelaksanaan opsi. Jadi perhitungannya untuk keuntungan atau kerugian tanpa hedging, kan harga pasarnya 2,25 maka mengalami kenaikan sebesar 0,25. 0,25 ini dikalikan dengan 2 juta, maka mendapatkan keuntungan tanpa hedgingnya sebesar 500.000. Karena melakukan pelaksanaan dari opsi, maka keuntungan ekonominya adalah sebesar 100.000. 100.000 ini dari 2,30 dikurangi 2,25. Kemudian hasilnya dikalikan dengan 2 juta, maka keuntungan ekonominya adalah 100.000 dolar. Untuk B opsinya juga sama, sebesar 100.000, maka laba atau rugi bersihnya adalah sebesar 500.000 dolar. Untuk harga pasar yang 2,15 dolar juga sama caranya, sama-sama juga melakukan pelaksanaan, maka laba ruginya adalah sebesar 500.000 dolar. Selanjutnya yaitu konsep dan definisi pertukaran mata uang asing. Mata uang berfungsi sebagai sandar nilai, alat tukar, dan satuan ukuran untuk semua transaksi ekonomi. Agar transaksi dapat dicatat dalam laporan keuangan, transaksi tersebut harus diukur dalam suatu mata uang. Di sini terdapat contoh dari toko pizza. Toko pizza ini membeli semua bahan dan membayar karyawan serta tagihan lain menggunakan US dollar atau dolar Amerika Serikat, dan menerima pembayaran dari pelanggannya juga dalam US dollar. Jika muncul piutang atau utang, penyelesaiannya juga harus dilakukan dalam US dollar. Piutang atau utang dikatakan dinominasikan dalam suatu mata uang ketika pembayaran harus dilakukan dalam mata uang tersebut. Sedangkan dikatakan diukur dalam satu mata uang ketika transaksi tersebut dicatat dalam laporan keuangan menggunakan mata uang tersebut. Dalam praktik bisnis internasional, perusahaan di seluruh dunia tetap mengukur transaksi dalam mata uang mereka sendiri, meskipun transaksi dilakukan dengan mata uang lain. Karena itu, perusahaan mengandalkan kurs pertukaran yang terus diperbarui di pasar valuta internasional. Kurs pertukaran ini pada dasarnya adalah harga suatu mata uang yang dinyatakan dalam satuan mata uang lain, sehingga perusahaan dapat mencatat transaksi dengan tepat atau secara tepat dalam laporan keuangannya. Selanjutnya yaitu nilai tukar secara langsung dan tidak langsung. Nilai tukar adalah rasio antara satu unit mata uang dengan jumlah mata uang lain yang dapat ditukar dengan unit tersebut pada waktu tertentu. Nilai tukar dapat dihitung dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Di sini terdapat asumsi bahwa 1,41 dolar dapat ditukar dengan 1 pound sterling. Di sini untuk yang pertama yaitu dihitung dengan cara secara langsung, yaitu 1,41 dolar dibagi 1 sama dengan 1,41 dolar. Yang artinya 1,41 dolar ini setara dengan 1 pound Inggris. Kemudian untuk yang kedua yaitu nilai tukar yang dihitung secara tidak langsung. Rumusnya yaitu 1,1 per 1,41 dolar sama dengan 0,709 pound sterling. Nah, 0,709 pound sterling ini setara dengan 1 US dollar. Di sini pada bagian floating, fixed, and multiple exchange rates, nah, kurs valuta asing itu dapat ditetapkan oleh
suatu lembaga pemerintahan atau dapat dibiarkan berfluktuasi, yaitu mengambang sesuai dengan perubahan di pasar mata uang. Nah, kurs resmi atau kurs tetap ini ditetapkan oleh pemerintah dan tidak berubah akibat perubahan yang terjadi di pasar mata uang dunia. Sementara itu, kurs bebas atau kurs mengambang ini adalah kurs yang mencerminkan perubahan harga pasar suatu mata uang berdasarkan penawaran dan permintaan serta faktor-faktor lain di pasar mata uang dunia. Dan di sini yang pertama ada floating exchange rates atau nilai tukar mengambang. Di sini tuh mencerminkan daya beli suatu mata uang di pasar dunia. Dan jika inflasi naik, daya beli itu menurun sehingga mata uang akan melemah. Dan sebaliknya, surplus perdagangan itu meningkatkan permintaan dan membuat mata uang menguat. Sementara defisit perdagangan itu menyebabkan pelemahan. Jadi selain itu, perbedaan suku bunga antar negara dan aktivitas spekulasi juga mempengaruhi perubahan nilai tukar mata uang. Nah, yang kedua, ada fixed and multiple exchange rates, yaitu dalam sistem nilai tukar tetap ini, pemerintah dapat menetapkan kurs berbeda untuk berbagai jenis transaksi seperti kurs khusus untuk impor dan kurs penalti untuk ekspor. Nah, guna mendukung tujuan ekonomi, sistem ini tuh disebut nilai tukar ganda atau multiple exchange rates. Di sini ada spot, current, and historical exchange rates. Jadi istilah spot rate itu digunakan dalam pasar, nah sedangkan current and historical rate itu digunakan dalam akuntansi. Dan berikut penjelasannya. Yang pertama, di sini ada spot rate atau kurs spot ini merupakan nilai tukar untuk penyerahan mata uang secara langsung atau segera. Nah, yang kedua ada current rate atau kurs kini merupakan nilai tukar di mana satu unit mata uang itu dapat ditukar dengan mata uang lain pada tanggal neraca atau tanggal transaksi. Yang ketiga ada historical rate atau kurs historis merupakan nilai tukar yang berlaku pada tanggal ketika suatu transaksi atau peristiwa tertentu terjadi. Nah, jadi ketiga jenis kurs tersebut itu seperti spot, current, and historical itu dapat bersifat tetap atau floating mengambang, jadi tergantung pada mata uang yang digunakan. Selanjutnya ada foreign exchange quotation. Nah, bank-bank besar di Amerika Serikat itu membantu perdagangan internasional dengan menyediakan layanan transfer dan pertukaran mata uang antara perusahaan Amerika Serikat dan non-Amerika Serikat. Nah, tabel di bawah ini tuh menunjukkan kurs transaksi antar bank pada 23 Maret 2016 untuk beberapa mata uang seperti pound Inggris, dolar Kanada, euro, yen Jepang, dan peso Meksiko. Nah, contohnya pembayaran sebesar 1.409.600 ini kepada Bank Amerika Serikat itu memungkinkan perusahaan Amerika Serikat membeli barang dari Inggris senilai 1 juta. Begitu pula perusahaan Amerika Serikat ini dapat membeli barang dari Kanada senilai 1 juta dolar Kanada dengan membayar 757.400 dolar. Nah, bank ini memperoleh keuntungan dari selisih antara kurs jual dan kurs beli mata uang asing. Misalnya, jika bank menjual pound Inggris seharga 1,42 dolar per satu dan membelinya kembali dengan harga 1,40 dolar, maka bank mendapatkan selisih keuntungan 0,02 dolar per satu. Ya, jadi jika transaksi sebesar 1 juta dilakukan, bank akan memperoleh keuntungan sebesar 10.000 dolar. Jadi, kurs valuta asing ini menunjukkan berapa nilai tukar antar mata uang, dan bank mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli antara kedua kurs tersebut. Selanjutnya ada foreign currency transaction other than forward contract. Jadi yang pertama ada local transaction atau transaksi lokal. Jadi, transaksi lokal adalah transaksi yang dicatat dan dilaporkan dalam mata uang yang berlaku di negara tempat transaksi tersebut dilakukan. Semisal, ada transaksi dari anak perusahaan Inggris akan dicatat dalam pound sterling Inggris dan laporan keuangannya akan disajikan dalam pound sterling Inggris. Namun, laporan keuangan tersebut harus dikonversi ke dalam dolar Amerika Serikat sebelum dikonsolidasikan dengan perusahaan induk di Amerika Serikat. Lalu, semisal di Indonesia sendiri, transaksi lokal adalah transaksi yang dicatat dan dilaporkan dalam rupiah. Contohnya, perusahaan retail di Jakarta menjual barang ke pelanggan dalam negeri menggunakan rupiah sehingga tidak termasuk dalam valuta asing. Selanjutnya ada functional currency atau mata uang fungsional. Jadi, mata uang fungsional adalah mata uang yang paling banyak digunakan suatu entitas dalam kegiatan ekonominya, terutama dalam penerimaan dan pengeluaran kas.
Sebagian besar perusahaan Indonesia menggunakan rupiah sebagai mata uang fungsional karena transaksi penerimaan dan pengeluaran utamanya dilakukan dalam rupiah. Jika perusahaan Indonesia menggunakan USD secara dominan dalam operasi, misalnya perusahaan tambang yang menjual hasilnya ke luar negeri, maka USD atau dolar Amerika dapat menjadi mata uang fungsionalnya. Lalu selanjutnya ada foreign transaction atau transaksi luar negeri. Jadi, transaksi luar negeri adalah transaksi yang terjadi antara negara yang berbeda atau antar perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Transaksi luar negeri Indonesia umumnya terjadi dalam kegiatan ekspor dan impor barang atau jasa dengan perusahaan negara lain. Namun, jika transaksi tersebut tetap dicatat dalam rupiah, maka belum tentu menjadi transaksi valuta asing. Lalu selanjutnya itu ada foreign currency transaction atau transaksi valuta asing. Transaksi valuta asing ini adalah transaksi yang ketentuannya dinyatakan atau didenominasikan dalam mata uang selain mata uang fungsional suatu entitas. Jadi dengan demikian suatu transaksi luar negeri bisa jadi termasuk transaksi valuta asing ataupun bisa juga tidak termasuk. Transaksi dikategorikan sebagai transaksi valuta asing di Indonesia jika dinyatakan dalam mata uang selain rupiah seperti US dollar, euro, Jepang yen, dan lainnya. Contohnya, perusahaan Indonesia membeli mesin dari Jepang dan pembayarannya disepakati dalam yen, maka akan timbul resiko fluktuasi nilai tukar. Lalu selanjutnya ada relationship between foreign transaction and foreign currency transaction atau hubungan transaksi luar negeri dan valuta asing. Jadi tidak semua transaksi luar negeri merupakan transaksi valuta asing. Transaksi baru termasuk valuta asing apabila denominasinya transaksinya menggunakan mata uang asing. Jadi jenis transaksi luar negeri yang paling umum adalah impor dan ekspor barang dan jasa. Di mana transaksi impor dan ekspor merupakan transaksi luar negeri tetapi tidak termasuk transaksi valuta asing kecuali adanya ketentuan dinyatakan dalam mata uang asing, yaitu mata uang selain mata uang fungsional entitas tersebut. Semisal penjualan ekspor oleh perusahaan Amerika Serikat kepada perusahaan Kanada hanya akan menjadi transaksi valuta asing jika faktur dinyatakan atau dapat dibayar dalam dolar Kanada. Translasi diperlukan jika transaksi dinyatakan dalam mata uang asing, tetapi tidak diperlukan jika dinyatakan dalam mata uang fungsional entitas tersebut. Selanjutnya yaitu tentang persyaratan FISP. Jadi, GAAP saat ini hanya berlaku untuk transaksi mata uang asing dan laporan keuangan dalam mata uang asing. GAAP menetapkan persyaratan berikut untuk transaksi mata uang asing selain derivatif, yaitu yang pertama, pada tanggal transaksi diakui setiap aset, kewajiban, pendapatan, beban, keuntungan, atau kerugian yang timbul dari transaksi harus diukur dan dicatat dalam mata uang fungsional entitas pencatat dengan menggunakan rate course yang berlaku pada tanggal tersebut. Yang kedua, pada tanggal neraca, saldo yang dicatat dan dinyatakan dalam mata uang selain mata uang fungsional entitas, pencatat harus disesuaikan untuk mencerminkan kurs berjalan saat ini. Selanjutnya yaitu translation at the spot rate. Jadi ada transaksi menggunakan kurs rate. Jadi persyaratan pertama dalam pencatatan transaksi mata uang asing adalah bahwa transaksi harus diubah atau diterjemahkan ke dalam mata uang fungsional entitas tersebut menggunakan rate course yang berlaku pada tanggal transaksi. Jadi, setiap akun aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang timbul dari transaksi tersebut diubah atau diterjemahkan ke dalam dolar atau mata uang fungsional sebelum dicatat. Satuan pengukuran diubah dari mata uang asing ke dalam mata uang fungsional dari entitas perusahaan tersebut. Jadi, semisal perusahaan Amerika Serikat mengimpor persediaan secara kredit dari perusahaan Kanada ketika rate kurs dolar Kanada adalah 0,7 dolar, maka faktur tersebut meminta pembayaran 10.000 dolar Kanada dalam 30 hari. Jadi perusahaan AS tersebut akan mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Persediaan sebesar 7.000 dolar di debit dengan mata uang dolar Amerika Serikat, sementara utang usahanya masih dalam bentuk dolar Kanada sebesar 7.000 dolar Kanada. Jadi ada translasi 10.000 dolar Kanada dikali rate kursnya saat itu adalah 0,7 dolar. Kecuali ada penandaan mata uang asing, jurnal ini dicatat seperti biasa. Notasi pada utang usaha ini menunjukkan bahwa utang usaha tersebut dalam mata uang asing. Persediaan sudah dinilai dalam dolar Amerika Serikat sehingga tidak ada penyesuaian atas nilai persediaan akibat fluktuasi kurs setelahnya. Jadi jika utang usaha tersebut dibayar ketika rate kurs menjadi 0,69, maka jurnal pembayarannya sebagai berikut. Jadi utang usaha yang tadinya dinotasikan dalam dolar Kanada sebesar 7.000 ada di debit
Sementara di kredit ada keuntungan kurs sebesar 100.000 dan kas sebesar 6.900. Jadi pembayarannya yaitu 10.000 dolar Kanada dikali 0,69 kurs rate saat itu. Jadi hanya membayar 6,9 dolar dan mendapat keuntungan dari kurs tersebut sebesar 100 dolar. Jadi keuntungan kurs sebesar 100 dolar terjadi karena kewajiban senilai 7.000 dolar diselesaikan hanya dengan 6.900 dolar. Jika kurs berubah ke 0,72 dolar, maka akan terjadi kerugian kurs sebesar 200.000 dolar. Nah, selanjutnya yaitu comparison of purchase and sell transaction denominate in US dollar versus British pounds. Jadi, jika ada penagihan atas penjualan atau pembelian yang dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat, maka tidak diperlukan transaksi karena bukan transaksi penjualan asing. Tetapi pada di gambar itu ada dua transaksi, yaitu transaksi penjualan dan transaksi pembelian. Pada transaksi penjualan diasumsikan US Food menjual barang kepada London Industry seharga 16.500 pound sterling atau 10.000 pound sterling ketika kurs rate-nya adalah 1,65 dolar, di mana harga pokok penjualan dicatat dalam dolar Amerika Serikat. Yang pertama, jika faktur dicatat dalam dolar Amerika Serikat. Jadi transaksi penjualannya pada tanggal penjualan, perusahaan akan mencatat piutang usaha pada debit sebesar 16.500 dan penjualan di kredit sebesar 16.500. Sementara pada tanggal penerimaan kas akan menerima kas sebesar 16.500 di debit dan piutang usaha tadi di debit untuk di kredit untuk dihilangkan sebesar 16.500 dolar. Lalu ketika faktur itu dicatat dalam pound sterling, maka pada tanggal penjualan ada piutang usaha di debit sebesar 16.500 dan penjualan sebesar 16.500 di kredit, yaitu 10.000 pound sterling tadi dikali dengan rate kursnya sebesar 1,65 dolar. Jadinya 16.500. Lalu pada tanggal penerimaan kas, ternyata rate kursnya turun menjadi 1,64 dolar. Jadi perusahaan hanya menerima kas sebesar 16.400 yang harusnya 16.500. Jadi ada kerugian kurs sebesar 100.000 dolar yaitu 100 dolar yaitu 16.500 dikurangi 16.400 sama dengan 100.000 dolar ini menjadi kerugian kurs yang diterima oleh US Food. Lalu piutang usahanya sebesar 16.500 itu dikredit untuk dihilangkan. Nah, selanjutnya yaitu di transaksi pembelian. Jadi US Food membeli barang dari London Industry seharga 8.250 pound sterling atau 5.000 pound sterling ketika kurs spotnya adalah 1,65 dolar dan saat pembayaran kurs menjadi 1,67 dolar. Jadi yang pertama ada ketika faktur itu tercatat dalam dolar Amerika Serikat, yaitu pada saat tanggal pembelian itu sendiri, perusahaan akan mencatat persediaan di debit sebesar 8.250 dan utang usaha sebesar 8.250 di kredit. Sementara pada tanggal pembayaran, utang usaha akan mencatat debit utang usaha sebesar 8.250 karena utang usaha tersebut telah dibayarkan, sementara kas di kredit sebesar 8.250. Namun, ketika faktur dalam pound sterling akan ada beberapa tambahan akun, yaitu ketika transaksi pembelian tetap sama akan mencatat persediaan di debit sebesar 8.250 dan utang usaha sebesar 8.250. Dengan catatan 8.250 ini dapat dari 5.000 pound sterling dikali dengan kurs rate-nya saat itu sebesar 1,65 dolar jadi 8.250. Sementara pada tanggal pembayaran sendiri karena ada kenaikan kurs rate maka akan ada timbul pembayaran yang melebihi ketika pembelian. Jadi utang usaha sebesar 8.250 di debit untuk dihilangkan karena sudah membayar, sementara ada kerugian kurs karena kurs rate-nya naik ketika perusahaan akan membayar utang tersebut dan kasnya sebesar 8.350 di kredit didapat dari 5.000 pound sterling dikalikan dengan selanjutnya yaitu ada balance sheet date adjustment. Jadi penyesuaian pada tanggal neraca yaitu ketika keuntungan dan kerugian kurs tidak dapat ditunda sampai mata uang asing dikonversi ke dolar Amerika Serikat
atau sampai piutang atau utang tersebut dilunasi. Sebaliknya, saldo akun yang dinyatakan ke dalam mata uang asing disesuaikan menggunakan kurs berjalan pada tanggal neraca. Lalu keuntungan atau kerugian kurs dari penyesuaian itu diakui dalam laba tahun berjalan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang purchase denominated in foreign currency atau pembelian dalam mata uang asing. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam contohnya, yakni pada 1 Desember 2016, ATC, sebuah perusahaan di Amerika Serikat, membeli barang dari Paris Company senilai 10.000 euro secara kredit dengan kurs euro saat itu 0,6600 dolar. Nah, ATC menutup pembukuannya pada 31 Desember 2016 ketika kurs euro turun menjadi 0,6550 dolar dan melunasi utangnya pada 30 Januari 2017 saat kurs naik menjadi 0,6650 dolar. Nah, transaksi-transaksi ini itu dicatat oleh ATC sebagai berikut. Pada 1 Desember 2016, persediaan didebet sebesar 6.600, lalu utang usaha dalam mata uang asing dikredit sebesar 6.600, yakni mencatat pembelian barang dari Paris Company, yakni 10.000 euro dikalikan dengan 0,6600 dolar. Lalu pada 31 Desember 2016, utang usaha dalam mata uang asing didebet sebesar 50, lalu keuntungan selisih kurs sebesar 50 dikredit, yakni menyesuaikan nilai utang berdasarkan kurs pada akhir tahun, yakni 10.000 euro dikalikan dengan 0,6550 dikurangi dengan 0,6600 dolar. Lalu pada 30 Januari 2017, utang usaha dalam mata uang asing didebet sebesar 6.550, lalu rugi selisih kurs sebesar 100 juga didebet. Lalu di kreditnya ada kas dalam mata uang asing yakni sebesar 6.650, yakni mencatat pelunasan utang kepada Paris Company yakni 10.000 euro dikalikan dengan 0,6650 dolar. Nah, terdapat tabel di mana dari tabel tersebut itu dapat dilihat bahwa pada 1 Desember 2016, ATC memiliki kewajiban sebesar 6.600 dolar dalam euro. Nah, pada 31 Desember 2016, nilai utang tersebut itu disesuaikan mengikuti kurs terbaru, dan ATC mencatat keuntungan selisih kurs sebesar 50 dolar di laporan laba rugi tahun 2016. Keuntungan ini itu dihitung dari perubahan kurs antara 1 Desember dan juga 31 Desember 2016, yakni 10 euro dikalikan dengan perubahan kurs. Nah, kemudian pada 30 Januari 2017, kurs euro itu naik menjadi 0,6650 dolar sehingga ATC mencatat rugi selisih kurs sebesar 100 dolar. Secara keseluruhan, kerugian totalnya hanya 50 dolar, yakni dari 10.000 euro dikalikan dengan 0,6650 dolar dikurangi dengan 0,6600 dolar. Namun, karena dicatat di dua periode berbeda, laporan tahun 2016 menunjukkan keuntungan 50 dolar dan laporan tahun 2017 menunjukkan kerugian sebesar 100 dolar. Selanjutnya yaitu sales denominated in foreign currency. Jadi, pada 15 Desember 2016, ATC menjual barang secara kredit kepada Rome Company sebesar 20.000 euro ketika kurs rate atau kurs spotnya adalah 0,6625. Dalam hal ini, abaikan dulu harga pokok penjualannya. ATC menutup pembukuannya pada 31 Desember 2016 ketika kurs spotnya adalah 0,655 dan menerima pelunasan pada 15 Januari 2017 ketika kurs spot atau kurs rate-nya adalah 0,67 dolar dan menyimpan euro tersebut sampai 20 Januari ketika kurs dikonversi ke dolar Amerika Serikat pada kurs spot sebesar 0,6725 dolar dan ATC mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Nah, pada 15 Desember yaitu tanggal penjualan barang, jadi ATC akan mencatat piutang usaha sebesar 13.250 di debit dan penjualan di kredit sebesar 13.250. 13.250 ini dapat dari 20.000 euro dikali dengan kurs saat itu yaitu sebesar 0,6625 spot rate. Nah, pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu tanggal penutupan buku dari ATC harus ada penyesuaian piutang usaha pada akhir tahun, yaitu mencatat exchange loss atau kerugian perubahan kurs sebesar 150 di debit dan pengurangan piutang di kredit sebesar 150. Jadi 150 ini dapat dari 20 euro dikali 0,655 dikurangi 0,6625.
pada tanggal 15 Januari sendiri ada pembayaran dari Rome Company, yaitu menerima cash dalam bentuk euro sebesar 13.400 euro di debit, dan di kredit sendiri ada exchange receivable sebesar 13.100 dan ada juga exchange gain sebesar $300. Jadi untuk menghitung 13.400 ini sendiri didapat dari 20.000 euro dikali 0,67, dan untuk penyelesaian dari exchange gain yaitu dapat dari 20.000 euro dikali dengan 0,67 dolar dikurangi 0,655 dolar. Nah, sementara dijelaskan bahwa pada tanggal 20 Januari euro tersebut baru dikonversikan ke dalam dolar Amerika Serikat dengan kurs rate-nya saat itu adalah 0,6725 dolar. Jadi cash yang sekarang yaitu 20.000 euro dikali 0,6725 sama dengan 13.450. Hal ini tentunya menimbulkan exchange gain sebesar 50 dolar yang tercatat di kredit, dan menghapus cash dalam bentuk euro sebesar 13.400 tadi karena sudah dikonversi ke dalam bentuk dolar. Jadi dalam tabel tersebut dijelaskan beberapa hal, yaitu seperti spot rate sesuai dengan tanggal tersebut, lalu perubahan dari account receivable yang dinyatakan dalam bentuk euro awalnya, dan adanya gain or loss setiap tanggal ketika adanya perubahan spot rate. Jadi dapat disimpulkan atau diringkas bahwa penjualan yang didenominasikan dalam mata uang asing harus diukur dalam dolar pada tanggal penjualan dengan menggunakan kurs spot atau kurs rate mata uang asing pada tanggal tersebut. Jika terdapat tanggal penyusunan laporan keuangan sebelum piutang tersebut dilunasi, maka piutang harus diukur kembali untuk mencerminkan kurs rate atau kurs spot pada tanggal laporan keuangan tersebut. Keuntungan timbul ketika nilai dolar melemah karena mata uang asing yang akan diterima bernilai lebih dalam dolar dibandingkan saat di awal catat. Kerugian timbul ketika nilai dolar menguat karena mata uang asing yang akan diterima bernilai lebih rendah dalam dolar dibandingkan saat awal dicatat. Nah, ketika piutang tersebut dibayar, keuntungan atau kerugian dicatat karena pembayaran dilakukan sesuai dengan kurs rate atau kurs spot saat tanggal pelunasan. Dan jika perusahaan menahan piutang uang asing untuk tujuan spekulatif setelah piutang dibayar, alih-alih langsung mengonversi ke dalam dolar, maka keuntungan dan kerugian tersebut tetap dilaporkan pada setiap tanggal penyusunan laporan keuangan hingga mata uang asing tersebut dikonversi menjadi dolar. Selanjutnya yaitu International Accounting Standard atau standar akuntansi internasional. Jadi International Financial Reporting Standard atau IFRS khususnya IAS 21 mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi mata uang asing dan operasi luar negeri dalam laporan keuangan. Jadi transaksi awal yang melibatkan mata uang asing dicatat menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Pada tanggal neraca berikutnya, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing, semisal utang ataupun piutang dalam valuta asing, harus disesuaikan dengan kurs rate atau kurs spot yang berlaku pada tanggal neraca. Perubahan nilai kurs dari awal transaksi hingga akhir tahun menimbulkan keuntungan atau kerugian selisih kurs. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul tersebut diakui dalam laba rugi tahun berjalan sesuai dengan periode terjadinya perubahan kurs tersebut. Perlakuan ini serupa dengan aturan yang berlaku di GIIP ASC 830, baik dalam pencatatan awal maupun penilaian kembali pada tanggal laporan keuangan. Nah, sekian dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.